Bareskrim Polri bongkar peredaran gelap narkoba modus keripik pisang. Pada pagi hari ini kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang. Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah merambah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan happy water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalam keripik pisang dimana di dalamnya mengandung narkoba. Modus operandi yang semakin berkembang ini bukan hanya dari sisi produksinya dan metode penjualannya, tetapi juga sudah menggunakan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan penjualan-penjualan yang dilakukan secara online. Pada hari Kamis kemarin, Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda DIY sudah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang memproduksi narkoba. Yang diawali dengan pengungkapan yang ada di Cimanggis. Pengungkapan ini berawal dari hasil operasi cyber, pemantauan di dunia maya, di dunia cyber, bahwa ada penjualan narkoba dalam bentuk happy water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, memang harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kok harga segitu, sebenarnya juga tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan, ini ada apa? Sehingga dilakukan tracing, dilakukan satu pemantauan terhadap akun yang menjual tersebut. Karena ada beberapa akun yang melakukan penjualan ini, di mana followersnya juga cukup banyak. Penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba selama 1 bulan, mengikuti dinamikanya. Kemudian pada tanggal 2 November kemarin dilakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang yang dilakukan di daerah Cimanggis Depok dan menemukan barang bukti keripik pisang dan happy water yang kemudian dikembangkan oleh rekan-rekan di Bareskrim bekerja sama dengan Polda DIY mengembang di 3 TKP lainnya, yaitu di Kaliaking, Magelang, Potorono, dan juga di Banguntapan. Dari hasil operasi tersebut kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok, itu adalah pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Potorono yang memproduksi happy water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di Banguntapan ini. Dari 8 orang yang berhasil kita amankan ini, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengelola akun media sosial, ada yang berperan sebagai pemegang rekening, ada yang berperan sebagai pengambil hasil produksi dan penjaga gudang pemasaran, kemudian ada yang sebagai pemproduksi atau pengolahnya, dan juga sebagai distributornya. Dan kita saat ini masih juga mengejar untuk beberapa orang DPO lainnya yang masih akan kita cari dan kita tangkap. Para pelaku ini sudah mendirikan pabrik, bukan pabrik ya, ini rumahan ini, pembuatan narkoba ini sekitar 1 bulan, dan dipasarkannya melalui media sosial. Tetapi dalam waktu 2 minggu ini, dan tidak penjualannya tidak langsung 1 bulan produksi terus langsung dijual, tidak seperti itu, tapi ada prosesnya, karena dalam uji coba yang mereka lakukan juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, ternyata kemarin sudah pengiriman yang ada di Depok itu bisa kita intercept. Dan narkoba yang dijual ini di dalam media sosialnya pun sudah tertera. Untuk happy water ini dijual 1,2 juta, sedangkan untuk keripik pisang ini dibuat dalam berbagai kemasan,
Ada kemasan 500 gram, 200 gram, 100 gram, ada kemasan 75 gram, dan 50 gram dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Dari jumlah total barang bukti yang kita amankan, ada 426 bungkus keripik pisang berbagai ukuran, dan 2022 botol happy water, dan masih ada 10 kg bahan baku narkobanya. Dengan asumsi bahwa satu keripik, satu bungkus ini bisa dipakai untuk beberapa orang, kita bisa menyelamatkan sekitar 72.275 orang dari penyalahgunaan gelap narkoba ini. Terhadap para pelaku tentunya nanti akan dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1, subsidiar Pasal 113 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1, lebih subsidiar Pasal 112 Ayat 2 untuk Pasal 132 Ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Dan terhadap para pelaku ini nanti juga akan kita kejar melalui aset tracing, kita kenakan TPPU. Karena salah satu upaya kita adalah pengedar narkoba harus kita miskinkan. Kita sita asetnya supaya mereka tidak lagi menggunakan harta yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan pengedaran gelap narkoba ini.